Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majlis maziyadah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat, hidayah, serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk para kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, man syarah hafiz hadha kitab Syekh Muhammad Isa bin Muhammad Dahlan wa sahib Hazrat Makum Zaidi bin Muhammad Amin Muhammad Ali bin Abdul Samad wa usulihi maburihi bizulku kalimat jami'an Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yadkhuluhum jannah wa an id alaina min barakatihim wa surah anwari bulli min afatim fi din wa dunya wal akhirah. Syahudin Allahumma al-Fatihah. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita di minggu yang lalu, masih dalam kitab Sirajul Talibin halaman 138, wasani minal amroin, dan perkara yang kedua. Ya, ini lanjut aja dah. Perkara yang kedua, emang yang pertamanya apa? Masih nyambung nggak sama minggu kemarin? Ya, di pemahamannya. Apa mesti di review lagi? Ini tahu-tahu ngomongin yang kedua apaan gitu? Ya, ngomongin apaan nih? Ya, yang kedua dari dua perkara, ya, apaan tuh? Ingat, ya, masih ngomongin pokoknya nggak jauh dari mana kita disuruh sabar dalam menghadapi segala macam godaan yang berupa musibah dan kesulitan hidup. Ya, kemarin pertama caranya, yang kedua sabar, yang kedua, ya, kenapa kita disuruh sabar untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan? Pertama kemarin, sekarang yang kedua. Gitu aja, ya. Kenapa kita disuruh sabar menghadapi hidup ini dengan segala macam ujian dan musibah yang Allah akan berikan kepada kita untuk bertauhid kepadanya? Pertama dan kedua sekarang adalah ma fi sabri. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi bil fitar. Amin. Wasani minal amroin, yang kedua daripada dua perkara, ma fi sabri min khairid dunya wal akhirah. Apa-apa yang ada di dalam kesabaran itu adalah kebaikan dunia dan akhirat. Sabar, makanya itu kita mesti punya pondasi sabar. Makanya dari kemarin kita masih ngomongin masalah sabar dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Karena negeri ini adalah negeri ujian. Untuk menuju kesuksesan, di mana sukses dalam ujian-ujian di dunia ini, maka akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Ya. Karena sabar adalah suatu kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Jadi sabar baik buat di dunia, sabar pun baik buat di akhirat. Wa min dzalikan najatu wan najah, dan dengan sabar pun kita akan mendapatkan keselamatan dan kesuksesan hidup. Ya. Qala Allah, qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Itu mungkin ada yang sering dengar ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amri innallaha 'ala kulli wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa terusannya? Innallaha la, ya. Apa? Itu kan wiridan saja. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amri qad ja'ala likulli shay'in qadra. Itu wiridan sebenarnya, itu sering dibaca pagi sore. Ya. Itu yang dibilang tapi pondasinya tetap sabar. Itu. Ya. Artinya lihat di terjemahan ada tuh At-Talaq ayat 2 sampai 3. Sampai seterusnya. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Takwa tetap ya. Dan
takwa. Kenapa dikatakan di sini sabar? Urusan sabar itu baik buat dunia akhirat, keselamatan dan juga kesuksesan buat kehidupan kita. Karena Allah berfirman, siapa yang takwa. Nah, apa hubungannya sabar dengan takwa? Ya, takwa itu kan perintah Allah kepada nabinya dan disampaikan kepada kita manusia, umatnya, ya. Makanya di khutbah Jumat itu menjadi rukun, bertakwalah kepada Allah. Karena intinya itu untuk masuk surga, takwa. Ya, dan takwa butuh kesabaran. Yang nggak sabar nggak bakal bisa takwa. Begitu. Makanya simbolnya langsung takwa di sini. Ya. Karena ada sebuah ayat juga yang masalah definisi orang-orang takwa. Ya. Sifat-sifatnya di surat Ali Imran ayat 134 kalau nggak salah sampai 136. Ya. Wasari'u, Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian dalam urusan permohonan ampun, banyakin cepat-cepat memohon ampun kepada Allah dan bergegaslah, ya, serius hitungannya urusan surga. Ya, carilah surga. Maksudnya berusaha keras ataupun serius buru-buru urusan mencari surganya Allah. Yang mana surga itu sudah dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa lah yang akan masuk surga. Ciri-cirinya orang bertakwa apa? Makanya Allah lanjutin lagi, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina minnas. Itu. Ya, wallahu hibbul muhsinin. Itu. Jadi orang bertakwa adalah, Allah cuma mendefinisikannya 3 doang tuh. Di dalam ayat itu sifat-sifat orang bertakwa. Ya. Dan kalau kita bisa menjalankan sifat-sifat itu, kita termasuk orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa sudah dijanjikan surga. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang-orang yang selalu menafkahkan hartanya. Orang-orang yang selalu menafkahkan harta di jalan Allah, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang, baik dalam keadaan kaya ataupun keadaan miskin. Nah, itu bahasanya Allah. Kita kan tahunya kalau yang sedekah tuh yang kaya, ya. Kenapa Allah bilangnya mau kaya mau miskin disuruh banyak berbuat baik? Karena ujiannya, ukurannya bukannya kaya banyak atau dikit yang dikeluarin, tapi berat apa enggak. Itu Allah lagi menguji. Dan di sini bisa dipahami bahwa orang-orang yang bertakwa itu sifatnya memang tidak bisa melihat orang susah. Dia nggak punya sekalipun, dia usahain gimana caranya orang bahagia. Makanya nggak ngaruh mau susah mau kaya. Emang jiwanya sudah ingin berbuat baik kepada orang lain. Makanya itu yang dibilang orang-orang yang bertakwa, ya, baik dalam kaya ataupun miskin, nggak berpengaruh. Apapun yang dia bisa buat untuk orang lain dilakukan. Dia nggak punya duit sekalipun, ya dia apa yang bisa dibantu, dianterin tuh orang atau dibantu dengan tenaga, itu orang bertakwa. Jadi makanya Allah mengatakan yang mana menafkahkan materinya baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, baik dalam keadaan kaya ataupun miskin, nggak pengaruh. Karena yang diuji Allah adalah kemauan, pengorbanan, berani berbuat untuk orang lain. Begitu. Jadi bukan bahas banyak atau dikit, ya. Karena pengujian pengorbanan itu tinggi nilainya di sisi Allah. Contohnya udah pernah dicontohin dulu masalah korban, ya. Korban hitungannya dua-duanya ikhlas lah. Ya, kita nggak ngomongin yang karena ini karena itunya. Ada orang punya duit 1 miliar, dia korban sapi seharga 35 juta, ya. Sisanya di tabungannya masih berapa? Masih ada 965 ya, 75 975 juta, ya. 965 juta, ya, sisanya. Sedangkan ada lagi satu orang yang punya tabungan cuma 6 juta, terus korban kambing seharga 3 juta, sisanya berapa? 3 juta doang. 3 juta dia buat hidup, dia berani. Yang satu masih ada 965 juta. Jadi menurut orang kelihatannya besar yang sapi, tetapi menurut Allah lebih tinggi nilainya orang yang kambing. Kenapa? Pengorbanannya lebih berat, susah keluarinnya. Orang sisanya cuma 3 juta. Itu. Jadi itu Allah mengukurnya pengorbananmu semana. Makanya nggak mandang kaya atau miskin.
Sejauh mana berani berkorban untuk orang lain. Gitu. Nah kalau yang tadi yang duitnya 1 miliar dianggap walaupun bentuk barangnya besar, tapi pengorbanannya tidak terlalu berat. Kenapa? Sisanya banyak. Ya, untuk kita tetap tenang dalam kehidupan. Ya. Sedangkan yang kambing sisanya tinggal 3, dia punya anak, punya bini, tapi dia yakin berani berkorban. Nah, ini nilainya tinggi. Makanya ayatnya begitu. Itu orang-orang muttaqin. Orang-orang muttaqin yang mana berani menafkahkan hartanya, materinya, baik dalam keadaan kaya ataupun miskin. Jadi ukurannya adalah orang-orang muttaqin sifatnya selalu ingin berbuat baik kepada orang lain, apapun yang dia bisa, dia selalu usahain. Itu cirinya. Ada nggak di diri kita ya? Kalau belum ada, usahain ada biar bisa masuk surga. 2 lagi, ya kan masih banyak. Justru yang terakhir yang paling sulit. Ya, paling sulit menurut ego kita ya. Kalau nggak pakai ego sih mudah. Yaitu yang kedua adalah wal kaziminal ghaiz, dan menahan selalu amarah orang soleh. Dan salah satu ciri-ciri wali adalah susah marah. Itu wal kaziminal ghaiz, menahan amarahnya. Nabi pernah bilang orang yang kuat itu bukan orang yang menang gulat atau jago tinju lah gitu ya. Tapi Nabi bilang orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Itu orang kuat. Itu. Jadi kalau kita pengen masuk surga ya, jadilah orang yang bertakwa. Yang kedua sifatnya adalah susah marah. Kalau kita masih demen marah, ya usahain nih kalau surga atau ada lagi neraka. Yang sayang hidup gitu. Coba untuk menjadi. Nah, ini kan butuh kesabaran kan? Gitu. Untuk bisa tidak marah, makanya sabar pondasinya untuk bisa bertakwa. Ya, itu menahan amarah. Bahkan nih iming-iming yang mungkin hakim temen nih. Orang yang mampu marah, boleh marah dan dia punya hak untuk marah, tetapi dia nahan untuk tidak marah, maka di surga nanti, di akhirat nanti Allah akan pilihkan dia bidadari yang mana aja yang dia mau. Loh, enak gak? Ya, tahan amarah walaupun kita punya hak marah. Misalnya atasan atau apa, tapi kita gak marah. Itu Allah akan pilihkan nanti bidadari, jogrogin, dan disuruh milih yang mana dia mau. Gitu. Kalau coret pasti yang mirip Mugi yang tetap yang dicari kan gitu, ya kan? Wah nggak mau ya Allah, ini segitu banyak ada 70 bidadari, saya nggak mau. Kata Allah, kenapa nggak mau deh? Nggak ada yang mirip Mugi satupun gitu. Ya sebelah sana kali ada, sebelah sana, sebelah sana nggak tahu sebelah mana. Emang gitu dia, susah emang. Allah mau masuk ke surga aja enggak, gitu. Itu ya menahan aman. Makanya seorang yang dikatakan tingkatannya sebagai waliullah, orangnya asik, enak. Gak bisa marah emang. Jangan sampai bikin dia marah, karena amarahnya dari Allah. Siapa yang menyakiti waliku, siapa yang berurusan dengan waliku, ini ayat Quran surat apa saya lupa, maka orang yang menyakiti atau berurusan dengan waliku, dia menyatakan perang kepadaku. Itu Allah. Kenapa? Allah tahu walinya itu gak bakal marah. Walinya nerimain aja, diapain juga. Tapi Allah yang gak terima sebagai Tuhannya. Siapa yang menyakiti atau berurusan sama waliku, maka dia telah menyatakan perang kepadaku. Perang sama Allah, mau ngapain gitu? Itu makanya berantakan dunia akhirat kalau ada perang sama Allah. Itu karena memang orang-orang seperti itu tidak ada wali-waliullah yang jatuhnya mutakin udah. Ya, mereka tidak ada amarah. Amarah itu kenapa mereka tidak ada amarah? Karena sifat ketiganya ini yang juga berat, dan itu pasti ada di orang-orang muttaqin. Wal afina wa afina wa afina wa afina anin nas. Ya. Dan memaafkan orang terus sebelum orang minta maaf, dia udah maafin. Tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. Ya makanya nggak bakal punya marah orang kayak gini. Ya. Jadi selalu menyambung hubungan yang putus sekalipun. Dan kata Nabi, orang-orang yang bisa menyambung hubungan yang diputus, orang-orang yang selalu memberi sesuatu kepada orang yang selalu menyakitinya, sulit ya. Makanya kata Nabi Isa, bukanlah dikatakan baik saat kita berbuat baik kepada orang yang memang baik kepada kita,
Paham nggak tuh bahasanya? Banyak banget kata baik itu. Bukanlah orang yang dikatakan baik jikalau dia berbuat baik kepada orang yang memang sudah baik kepadanya. Paham ya? Tetapi yang dikatakan orang baik, kata Nabi Isa, adalah orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang selalu menjahati dan menyakitinya. Itulah jadi orang baik. Susah jadi orang baik ya? Ini wal'afin anin nas, orang yang pemaaf. Nggak ada pembencian, nggak ada permusuhan, nggak ada kedendaman. Maka itu ini 3 ciri yang Allah sebutin dari sifat-sifat orang muttaqin. Dan kalau kita mau simpulin, ya wali, ya yang punya hak. Dan Allah janjikan uiddatil muttaqin, surga itu dijanjikan buat orang yang bertakwa. Yang mana? Yang tadi, yang punya 3 sifat itu. Dan punya 3 sifat itu harus punya sabar. Sabar yang ada di dalam diri kita bisa membuat kita menjalankan 3 sifat itu. Sabar yang kuat di dalam diri kita bisa menciptakan kita mempunyai 3 sifat itu. Maka itu kenapa tadi diomonginnya bahwa sabar adalah baik dunia akhirat. Sabar itu selamatan dan kesuksesan. Seperti Allah berfirman, "Wa may yattaqillah." Ngomongin sabar tuh keluarnya lewat orang yang bertakwa. Karena langsung kesimpulan bahwa yang bertakwa pasti karena faktor dia sabar. Gak bakal mungkin kita bisa bertakwa dengan tadi 3 sifat-sifat orang bertakwa ya. Tidak mungkin kita bisa lakukan itu, tidak mungkin kita punya sifat 3 itu kecuali dengan kesabaran yang tinggi. Ya, makanya jadi wali itu gampang teorinya, itu tadi udah. Ya, teorinya gampang ya. Ya karena memang yang namanya sabar dari marah, memaafkan itu memang sulit, butuh kesabaran yang tinggi. Karena memang ada istilah dikatakan meminta maaf mungkin sulit, tetapi memberi maaf jauh lebih sulit. Itu kata-kata yang harus kita renungin. Ya memang sulit, tetapi kalau orang yang sabar pasti bisa. Meminta maaf mungkin sulit, tetapi memberi maaf jauh lebih sulit. Paham gak tuh? Paham ya? Kalau dicontohin ya pasti mikir ya berat gitu. Ya. Ada orang-orang yang mungkin pernah melakukan dosa kepada orang temannya gitu, memfitnah. Dia minta maaf, itu kayaknya berat. Tapi orang yang difitnah itu pasti dikasih tahu, gue beginiin lo, begini lo, maafin gak? Oh, lebih berat memaafkan. Ya. Soalnya ya kalau contohnya misalnya kita punya orang tua dibunuh atau apa gitu ya, terus dia minta maaf, gue udah bunuh orang, memaafkan berarti ya itu. Tapi memberi maaf memberi maaf orang itu sulit. Maka itu ada istilah dari Pak Renal, nggak semudah itu gitu ya. Maafin gue aja nih, nggak semudah itu. Sulit ya maaf buat dia ya. Itu jadi qomay yattaqillah yaj'allahu makhraja. Siapa yang bisa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam hidupnya. Tadi itu takwa gimana sih? Tadi 3. Siapa yang bisa jalanin sifat-sifat yang 3 tadi, maka dia jadi bertakwa. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan membukakan jalan-jalan kehidupannya. Ini kitanya yang belum mau dibukain. Itu Allah sih konsekuen. Kalau ente begini ya begini, terus ente nggak pernah begini ya gue nggak akan begini, begitu. Kalau ente bertakwa, saya bukain hidup ente. Karena ente nggak pernah bertakwa, ya saya nggak bukain. Itu jadi semua tergantung siapa. Gitu. Allah mau fair, ya, pasti ini udah fair di Quran soalnya. Siapa yang bertakwa Allah akan bukakan jalan kehidupannya. Terus nggak dibuka-buka gitu, ya ente belum bertakwa, coba bertakwa, saya buka. Fair Allah. Ya ini, jadi akui ya kalau kehidupan kita penuh dengan permasalahan yang berat atau no way out ya, cobaan tumbang tindih sebagainya atau apa ya, ini harusnya kita renungi semua pasti gara-gara diri kita. Karena apa? Allah udah janjiin dan Allah sudah menulis di Al-Quran ya. Allah sudah menyatakan siapa yang bertakwa yaj'allahu makhraja, Allah akan bukain jalan hidupnya. Ini udah keputusan. Berarti kalau kita bertakwa pasti begitu. Kalau kita nggak begitu-begitu,
berarti belum bertakwa, begitu aja udah. Ya, paham? Warzuqhu min haitsu la yahtasib, itu akan diberikan rezeki dari mana yang dia nggak sangka-sangka. Nggak sangka-sangka itu maksudnya nggak ada di otaknya, maksudnya nggak kepikiran gitu. Dia mikir mungkin nih bakal dikasih sama teman begini, tahu-tahu lewat sono. Yang dia nggak kira-kira, ya. Banyak orang-orang yang ada sesuatu yang tidak dikira-kira dapat rezeki, ya. Ada, saya pernah dengar cerita seorang yang dia ketipu masalah umroh gitu kan. Dia punya usaha travel gitu, terus habis ketipu berapa banyak gitu, yang kemarin kasus itu tuh, yang ada tipu-tipuan, termasuk dia juga habis modalnya banyak. Lalu dia pusing sampai dia harus jual toko bukunya segala macam. Tahu-taunya ada seorang wanita yang menawarkan untuk melunasi hutang-hutangnya semua dengan syarat menjadi istri, dia harus jadi suaminya. Nah itu akhirnya dia ngomong sama istri yang pertamanya kan, ini gini gitu, tapi dia minta bini yang pertama bilang ya udah kawinin dah, yang penting kita juga bisa jadi lebih baik lagi. Min haitsu la yahtasib, ya, dari sisi yang nggak diduga-duga. Bayangin udah dibayarin utang, dapat bini, tuh bini pertama redo, tuh min haitsu la yahtasib, kan mau orang begitu. Ya, yang penting bini pertama redo, karena emang udah masalah utang soalnya. Ya udah dah bang, kawinin nggak apa-apa dah, yang penting kita utang kita lunas bang, gitu. Lah itu min haitsu dari sesuatu yang nggak diduga-duga, dia nggak bakal kepikir ke situ. Kok bisa ada orang bayarin utang aja udah bagus banget, ini pakai syarat gitu, saya bayarin tapi kamu jadi suami saya. Oh, itu bukan syarat sebenarnya, itu berkah. Itu ya, ini karena apa? Takwa. Beliau ini saya tahu dia baca Quran 4 hari hatam gitu ya, walaupun anjuran Nabi 7 hari ya, tapi beliau memang sangat kuat dalam ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Beliau ini kuliah di Mesir sampai lulus, tapi dia nggak mau jadi ustadz, maunya dagang kitab doang gitu. Jadi memang udah kelihatan karakternya gitu ya. Itu sebuah cerita, nggak usah disebut namanya, itu cerita gitu, ada nyata. Min haitsu la yahtasib, ya, dari sisi yang nggak diduga-duga. Mau yang begitu aja, kali aja dapat, ya, dapat sesuatu yang nggak diduga-duga apa gitu ya. Ini nggak ada jalan buat kita mungkin, tapi sama Allah selalu ada jalan, asal kita mau menjalankannya. Itu Allah Tuhan, dia yang bikin semua masalah hidup di dunia ini, dia yang bikin, dia yang tahu jawabannya, makanya minta sama dia. Dan Allah udah kasih clue-cluenya itu. Ini salah satu cluenya, siapa yang takwa dibukain. Yang nggak mungkin gitu buat logika kita, yang kayaknya kemampuan kita kayaknya nggak mungkin gue bisa ke situ, nggak mungkin bisa begini ya, secara logika, secara kehidupan ya nggak mungkin sama. Tapi buat Allah mungkin aja. Kenapa? Allah yang bikin kehidupan, serah dia. Terus gimana caranya? Ya ini ada, Allah kasih tahu caranya. Siapa yang takwa, Allah akan bukakan jalan hidupnya dan diberikan rezeki dari sesuatu yang dia nggak sangka-sangka gitu. Jadi jelas kita harus akui, ama asabakum min musibatin qad kasabat aydikum, apapun musibah kehidupan kita itu ulah tangan kita sendiri. Kenapa kita nggak mau bertakwa? Ya, paham ya? Ini, dan takwa butuh kesabaran, makanya kita belajar sabar. Ya, tadi udah dikasih tahu ciri-cirinya gimana sih. Nah itu 3 sifat itu coba dijalanin, insya Allah jadi orang bertakwa. Ya, dalamnya dikatakan qala faqala wa may yattaqillaha indal musibah fayasbiru yaj'al lahu makhrajan minasyidah. Ada yang menafsirkan bahwa siapa orang yang bertakwa kepada Allah dalam musibah kehidupan dengan kesabaran yang dia jalani dalam musibah itu, maka Allah akan bukakan jalan keluar daripada musibah itu sendiri. Ya, wa yuqal minal musibati ila ta'ah. Ada yang mengatakan Allah rubah daripada musibah menuju kepada ketaatan. Maksudnya apa? Musibah itu membuat dia dekat kepada Allah. Itu hitungannya jalan keluar. Wa minha, dan darinya mana tuh? Oh, minha aja. Maknahu Ametakillah aja wa minha azab bil a'da. Dan salah satunya juga yang dibilang min wa yarzuqhu
ya ja'allahu makhraja, Allah bukain jalannya, yaitu salah satunya adalah kebaikan-kebaikan yang terwujud akibat kesabaran kita. Ada terwujudnya kebaikan-kebaikan kehidupan setelah kita sabar menghadapi semua hidup, setelah kita bisa jalanin 3 sifat tadi, dan juga kita bisa keluar dari kemenangan, kesuksesan terhadap musuh-musuh kita. Gitu. Waqala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, ya, tilka, ini surat Hud, ya, di sarahnya dikatakan awal suratnya, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik ma kunta ta'lamu anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir. Tuh, tetap aja perintahnya fasbir. Allah berfirman nih, itulah maksudnya ayat-ayat tentang kisah Nabi Nuh. Ini Allah ngomong kepada Nabi Muhammad, tilka min amba'il ghaib, itu tentang berita yang gaib, yang kamu nggak tahu, cerita masa lalu, yaitu tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya, nuhiha ilaika, ya, kami beritahu, kami wahyukan itu kepadamu wahai Muhammad, ma kunta ta'lamha, ya, yang kamu tidak pernah mengetahuinya sebelumnya, ya, anta wala qaumuka, kamu tidak pernah tahu kisah Nabi Nuh dan juga kaum min qabli hadza, sebelum ini, sebelum aku ceritakan, kata Allah, kalian belum pernah tahu cerita tentang Nabi Nuh, karena memang berat sekali Nabi Nuh, dan beliau sangat sabar menghadapinya. 960 tahun dakwah, 900 tahunan, yang masuk cuma 40 orang, ya. Nabi kita kan 23 tahun, ya, beliau 900. Makanya Allah ceritain tentang kisah Nabi Nuh untuk memberikan kepada nabinya Muhammad dan juga kaumnya untuk memahami kesabaran. Lihat Nabi Nuh, luar biasa sabarnya. Selama 900 tahun dakwah, tetap konsisten, tetap sabar. Ya, ada kisah-kisah di dalam tafsir itu, kalau Nabi Nuh ngasih tahu suruh jadi orang benar, kadang-kadang ada yang balik badan, buka pantatnya, bilang gitu kalau bahasa Betawinya, nih ngomong sama pantat gue, begitu. Sampai kayak gitu zaman Nabi Nuh. Luar biasa Nabi Nuh berarti. Ya, itu makanya Allah menyeru fasbir innal akibata lil muttaqin, surat Hud ayat 49. Ya, maka sabarlah wahai Muhammad setelah aku ceritakan kisah-kisah Nabi Nuh, maka sabarlah. Innal akibah lil muttaqin, sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya kalau orang bertakwa pasti finishnya kesenangan, gitu, kesuksesan. Makanya sabarnya sampai mana Allah yang ngukur. Ya, ya Muhammad fasbir ala aza musyriki qaumika, ya wahai Muhammad sabarlah terhadap aniaya ataupun kepedihan yang kau dapat dari orang-orang musyrik kaummu. Kama sabara Nuh ala aza qaumi, seperti sabarnya Nuh atas penderitaan yang dilakukan dari kaumnya. Itu, ya. Innal akibata, sesungguhnya yakni an-nasru, pertolongan dan kemenangan atas musuh, dan kesuksesan, kesenangan, itu pertolongan adalah di akhirnya, ukhrawiyah, batin, ketenangan, kemenangan batin. Ini yang paling penting. Saat batin kita tenang, itulah kemenangan. Ya. Kalau diperintah puasa itu apa sih? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun juga kan? Tuh, salat, puasa. Itu puasa kan butuh kesabaran. Alakum tattaqun. Ya. Itu agar lil muttaqin, sabar adalah kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. An-nisyirki wal ma'asi, sabar daripada kemusyrikan dan kemaksiatan. Ya. Amarah itu maksiat, yang tadi itu tiga sifat itu. Wa minha, dan diantaranya juga dengan kesabaran, ya. Minal khairatil kainati bisabri, jadi terwujudnya berbagai kebaikan
Ya, banyak kebaikan-kebaikan yang akan terwujud dengan sabar. Itu berupa tercapainya apa yang kita inginkan. Sabar membuat kita bisa menuju apa yang kita pengen. Kadang-kadang kalau nggak sabar malah nggak dapat. Makanya ada istilah mengalah untuk menang. Itu kenapa? Itu kan tenang, tapi justru dia akan dapat. Ya. Salah satu contoh saat kita sabar dan tidak tergesa-gesa dalam urusan mengambil air dengan dua tangan kita, lentangan tangan kita enggak tergesa-gesa, dapatnya banyak kan? Coba kalau kita beginiin, apa dapat air? Itu kesabaran, pelan-pelan, nggak ada punya begini pelan-pelan. Kalau nggak begitu kita itu pusing gitu. Jangan sabar, pelan-pelan kita akan mendapatkan tujuan kita. Gitu. Ya, memang cobaan pasti ada. Nah itu emang diuji kesabaran kita untuk mencapai pada tujuannya. Ya. Wa qala Allah Ta'ala wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil. Itu telah sempurnalah kalimat Allah ya yang baik sebagai janji kepada Bani Israel atas kesabaran mereka. Mereka dijadikan budak oleh bangsa Mesir berapa tahun ya? 400 tahun kayaknya kalau nggak salah. 400 tahunan mereka jadi budak di situ. Akhirnya dengan adanya Yusuf membawa mereka Yusuf, zaman Nabi Yusuf tuh. Setelah Nabi Yusuf meninggal itu diperbudak mereka. Setelah itu yang membebaskan mereka selama perbudakan 400 tahun adalah Nabi Musa alaihissalam. Musa membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun, dan itu Allah bebaskan mereka ya akibat kesabaran mereka. Itu yakni watamat kalimatullah wahya wa'adahum bin nasri ala aduwihim, yang mana Allah sempurnakan janjinya yaitu dengan membebaskan mereka, menolong mereka daripada musuh mereka dan menempatkan mereka kepada tempat yang baik. Ya, setelah lewat sungai laut merah ya, belah laut itu. Lalu wa yazidu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi. Ya. Lanjutnya lagi bima sabaru. Oh tadi itu kan ayatnya ke sana ya. Bima sabaru, yaitu watamat kalimatu. Ini surat Al-A'raf ayat 137. Watamat kalimatu rabbikal husna. Ya. Telah sempurna kalimat Allah yang baik sebagai janji kepada Bani Israel bima sabaru, karena kesabaran mereka waktu diperbudak, bisababi sabrihim ala sadaid, di mana sabar mereka terhadap segala musibah, kesulitan, kekerasan yang dilakukan oleh Firaun dan keluarganya. Wakila kutiba Yusuf. Ini ada kisah sebelumnya, yaitu kisah Yusuf alaihissalam. Ya. Di sini agak sedikit menceritakan tentang Yusufnya sih. Karena memang kesabaran Yusuf, kesabaran Nabi Yakub ini memang patut dipuji. Memang itu luar biasa. Ya, maka itu mereka jadi nabi. Yusuf ibni Yakub ibni Ishak ibni Ibrahim Khalilur Rahman salawatullah salamu alaihi majma'in. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam untuk mereka semua. Ini wa dzakara Abu Ishaq As-Sa'labi, berkata Abu Ishaq Al-Sa'labi fi kitabihil Arais wa fi kisah Yusuf, di dalam kitabnya Arais judulnya, tentang kisah Nabi Yusuf, di mana innahu kana abyadul layuni asana wajhi, dikatakan Nabi Yusuf itu warnanya putih kulitnya, wajahnya bagus, ja'dal sa'ri, rambutnya bergelombang ya, enggak keribu kayak gitu tuh, enggak ya. Kalau keribu begini bukan Yusuf namanya. Ya, rambutnya bergelombang sama kayak Nabi Muhammad berarti ya, agak keriting gelombang apa? Ikal ya? Ikal apa ikal? Ya, itu sa'rud wadaq mil ain, itu matanya agak besar, nggak belok deh, besar. Kalau lu belok lain, besar sama belok beda kali ya. Ya,
Kalau matanya besar, gue kayak Nabi Yusuf gitu loh bang, kata ya. Enggak besar, bukannya belum, gitu. Ya, ain mustawil khalq dan ghalizus sa'idain, itu lengan bawahnya padat, ini lengan atasnya juga ya padat, maksudnya agak sterek gitu ya. Ya semua nabi itu mungkin stereknya bukan karena fitness, karena kerjanya keras hidupnya. Ya ngangkat ini itu punya Nabi Muhammad itu kenapa sterek juga, kotak-kotak perutnya Nabi Muhammad, akhirnya juga pundaknya berbidang, kenapa? Kerjaannya dari dulu ngangon kambing, ini berat. Jadinya jadi di lapangan, bukan dia fitness. Bisa jadi orang mikir, oh ngangkat-ngangkat kambing kali maksudnya gini gitu. Kagak. Nabi emang kotak-kotak perutnya, bidang. Nah sama beliau juga ini, badannya bagus. Tetapi memang betisnya agak kecil deh beliau. Iya, Nabi Yusuf alaihissalam. Al-batnul akna, ya perutnya kempes. Ya, nggak kayak kita ya perutnya. Nah, yang begini ya, jenal. Oh bukan, musuhnya Yusuf kayaknya, ya begitu. Ya, anek mahu. Ya, itu perutnya kempes, tahu dah apa. Nanti kurang-kurang makannya. Ya, aknal anfu sagirus sur. Ya, hidungnya mancung. Ya, kita mancungnya kayak kebagian pusarnya kecil gitu. Wakana bi khadihil aiman, adapun di pipi sebelah kanannya itu ada hakhal aswadin, ada tai lalat kecil begitu ya, yang dibayang-bayangin. Wakana dzalikal khal yuzayyinu wajha, adapun yang dibilang tai lalatnya itu memperbagus wajahnya, itu sentuhan Allah luar biasa ya. Kita yang kadang-kadang ngebayangin seperti apa Yusuf, itu adalah sama kayak kita, semua ruangannya cuma segini, tetap harus ada mata, ada hidung, tapi kok diolah Allah segitu bisa menjadi berbeda. Ini yang dibilang tangan Allah, sentuhannya. Puling cuma dimasukin tek sedikit, langsung pipit aja orang, tek gitu dibolongin, tahu tuh jadi cakep. Bayangin tuh Allah sentuhannya, yang kita nggak sampai, padahal sebenarnya sentuhannya sederhana, dibikin bolong doang sininya. Tapi pas senyum, Priti Sinta gitu kan, gitu kan. Nah ini Nabi Yusuf dikasih titik, itu tai lalat. Kita nggak tahu bayangin kayak gimana bentuknya ya, luar biasa jadi. Gitu. Padahal sentuhan Allah itu kayaknya sederhana, tapi jadinya luar biasa. Itu. Lalu wabana ainaihi sah. Nah, di antara matanya itu ada tai lalat juga. Tazinuhu, nah itu. Mungkin sebelah sini atau sebelah sini kali ya gitu. Keren. Kita bikin aja mental alat yang banyak. ya, jadi Yusuf KW 17 gitu. Ya, wakana jaddahu Ishak, beliau punya kakek namanya Ishak. Usnan. Ishak itu ganteng memang. Nabi Ishak itu ganteng. Wakanat Ishak Sarah Hasanat. Dan ibunya Ishak itu Sarah. Siti Sarah itu memang cantik gitu. Jadi memang nurunnya itu dari neneknya itu, neneknya uyutnya ya. Siti Sarah punya anak Ishak. Nah Ishak ini ganteng gara-gara Siti Sarah memang cantik. Maka itu Yusuf terkeluar dari situ. Nah ini makanya gen juga. Kita udah pasrah aja gen, kita emang begini. Yang penting takwa itu ya kan. Ya. Lalu waqalu wa'atallahu Yusuf minal hasni wa sifatil laun. Allah kasih Yusuf itu dengan kebagusan, kerjenihan kulit dan kebersihan basar kulit juga malam yu'ti ahadan, yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Qalu warasat saratu hadil hasan min jadatiha Hawa zawa Ibrahim zauja Adam. Sesungguhnya ada yang mengatakan bahwa Siti Sarah ini mewarisi kecantikan itu dari neneknya, yaitu Siti Hawa, bininya Nabi Adam gitu. Ya, qala Sa'labi anil ulama bi akhbari Madin aqama Yakub dan anak-anaknya ba'da qudumihim, setelah mereka tiba ala Yusuf di Mesir,
setelah mereka datang ke Mesir bersama Yusuf, kan diajak sama Yusuf ke Mesir, Nabi Yakub dan anak-anaknya, jadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Arba'an wa isrina sana, selama 24 tahun mereka tinggal di kota Mesir, bi'abati Aish, daerahnya itu. Falamma hadarul wafa hu ausahum, ketika Nabi Yakub meninggal nih, sudah tinggal 24 tahun di Mesir, Nabi Yakub meninggal dan beliau mewasiatkan bi ayah jasadahu ila Baitul Maqdis, dia minta jasadnya dikuburnya di Baitul Maqdis, Palestina gitu. Wadafanahu anda abihi wajadihi, dan dia pengen dipendam deket sama bapaknya, ya, siapa bapaknya? Ishak, dan juga kakeknya Ibrahim. Fa kharaja bihi Yusuf bi Misr, lalu Yusuf keluar bersama pasukannya, saudara-saudaranya dan pasukannya, masih punya pasukan Yusuf karena perdana menteri. Ya, mahmulan fi tabut, ya dia bawa bapaknya di dalam peti. Gitu. Menuju dari Mesir menuju ke Palestina. Karena umru Yakub mi'ah wasab'an wa ibina sanah, adalah Yakub sampai meninggalnya umurnya itu adalah 147 itu, ya sana. Wa asa Yusuf ba'da Yakub salasa wa isrina sana. Yusuf setelah yang di Yakub meninggal, Yusuf tinggal tetap di kota Mesir sampai 23 tahun. Ya. Wa tufiya, lalu Yusuf pun meninggal. Wa Yusuf meninggal dalam usia 120 tahun. Wa wafana bi Mesir, dan dikubur di Mesir, di Nil, di Sungai Nil, karena ada tuh biasa tempatnya mereka orang-orang besar, dan Yusuf masuk di situ juga. Tsumma hamalahu Musa fi zamanihi ila Syam, lalu di zaman Musa membawa mayatnya, ya, jenazahnya ke negeri Syam. Gitu. Hina kharajat bin Bani, ya, ketika membawa kaum Bani Israel keluar dari Mesir, sekalian juga bawa mayatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kaza naqala alamatu Abdul Haq. Itu. Dan kita kembali ke itu sekedar cerita tentang Nabi Yusuf. Nah, ini tentang omongan Yusuf. Kila dikatakan kataba Yusuf fi jawabi Yakub alaihi assalam. Yusuf menulis surat kepada bapaknya Yakub waktu bapaknya masih di Yordan, dari Mesir, kan tahu kalau Yusuf masih hidup ternyata. Gitu. Akhirnya Yusuf ngasih surat kepada bapaknya, ya, untuk tetap sabar menunggu perpisahan ini. Gitu. Yusuf lagi mau membuat saudara-saudaranya tobat dulu. Gitu. Yusuf memberi surat kepada Nabi Yakub, inna aba'aka sabaru fasabaru fasbir kama sabaru tasbar kama sabaru. Itu kata Nabi Yusuf mengirim surat kepada bapaknya, sesungguhnya kata Yusuf kepada Yakub, orang-orang tua kita, bapak-bapak kita, para nabi, ya, mereka semua sabar, maka mereka mencapai kemenangan. Maka sabarlah bapak seperti sabarnya mereka, maka akan tercapai apa yang kita inginkan. Tuh, Yusuf aja bisa mengatakan begitu pada bapaknya, ya. Padahal dia juga berat, gitu, kehilangan bapaknya selama 40 tahunan, tapi dia bilang sabar. Suatu saat pertemuannya ada, bapak-bapak kita dulu sabar, maka mereka beruntung mendapatkan apa yang mereka tuju. Jadi nabi-nabi pun sudah memberi contoh kepada kita kesabaran mereka yang membuat mereka sukses dalam dakwahnya di atas bumi ini, dan insya Allah mereka akan dimasukkan dalam surganya Allah. Itu. Mereka modalnya apa? Sabar. Itu doang yang dicontohkan semua nabi, termasuk nabi kita sampai lagi. Beliau selalu menunjukkan kesabarannya, dan itu sebenarnya contoh yang harus kita jalani. Sabar. Hidup ini butuh sabaran. Ya. Karena dalam syair dikatakan di sini, la tai'asan wa in talat mutalabatun izasta'anta bisabrin antara farajan. Tidak
berputus asa. Ya, jikalau lama pencarian, jangan putus asa. Jikalau lama penantian, ya, walaupun sampai setahun penantian gitu. Kayak jodoh aja lama banget penantiannya, sabar aja gitu. Entah nggak ada ujungnya gitu. Ya, jangan putus asa meskipun suatu pencarian itu lama. Izasta'anta bisabrin antara farajan. Jikalau kamu tetap membantu dirimu dengan kesabaran, kamu akan melihat hasilnya nanti. Gitu. Ya. Jadi itu ungkapan jangan pernah putus asa meskipun lama penantian kita kepada sesuatu yang kita inginkan itu. Ya, bantulah dirimu dengan kesabaran, niscaya kamu akan melihat celah-celah keberhasilannya. Gitu. Jadi sabar ya, kita lagi ngaji gitu tahun-tahun, waktunya enak-enak. Gitu. Ya. Ada lagi bawahnya, akhlik bizis sabri an yahza bihajatihi wa madminul qara'ilil abwabi an yalija. Ya, tidurlah bersama kesabaran, ya, yang memperoleh kebutuhan ayat toh bihajatika, agar kamu bisa mendapat apa yang kamu ingin peroleh. Wah, maksudnya tidur dengan kesabaran itu maksudnya selalu dalam setiap kehidupan apa yang kita jalanin tetaplah sabar, sampai tidur aja dibawa tuh kesabaran itu, ya, karena itu dibutuhkan untuk menuju kepada keinginan kalian. Orang yang terus mengetuk pintu pastinya lama-lama dibuka. Ya, maksudnya kita tetap sabar dan jalanin terus, jalanin kayak kita munajat lagi, lama-lama pastinya dijawab. Sabar, lama-lama kesampaian kita. Ya, air segitu sabarnya membasahi batu dengan ngetel doang, tapi lama-lama batunya bolong. Sabar air, sabar dia terus, gak pernah henti-hentinya terus, lama-lama batunya cowok kan, begitu. Ini dikatakan wa mudminul qari'il abwabi anjalija, ya, yang terus menerus kita ketuk di suatu pintu, ini saya lama-lama juga kebuka. Gitu. Makanya sabar terus jalanin. Ya, jangan menyerah gitu. Ya, terus ya. Lalu wa minha taqaddumu 'ala nasi wal imamah. Ini minggu depan aja insyaallah. Ya, sampai sini aja insyaallah manfaatnya di hadirin hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya na'adi ya nasta'in wa syuhada mustaqim subhanallah wa ta'ala ghairu maghdubi alaihim wa radhiyallahu fa'ala kana hamdan rahman rahimna Allahumma arhamna warham walidina fa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah rahman rahimin Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi hikmatika wa sur'ina rahmatak wa zakirna ma nasina ya dzal wal ikram wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.